peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan, diantaranya mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan terakhir, mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai UD 1945. Coba amatilah gambar berikut. Gambar tersebut memperlihatkan konferensi tingkat tinggi negara-negara non-blok termasuk Indonesia atau KTT non-blok ke-16 di Teheran, negara Iran. Makna hubungan internasional. Hubungan internasional diartikan sebagai sebuah hubungan antar bangsa, baik antara warga negara suatu negara dan warga negara lain, negara dan individu atau badan hukum, serta negara dan negara. Adapun pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Kerjasama antar negara diperlukan antara lain karena dua faktor sebagai berikut. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Faktor eksternal diartikan sebagai suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat tentang tujuan negara. Adapun tujuan negara Republik Indonesia berdasarkan pembukaan alinea keempat, pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut serta dalam ketertiban dunia. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Nah, di sini khususnya Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Pola hubungan internasional yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan antara dua negara. Contohnya negara Indonesia dengan Malaysia, itu disebut kerjasama bilateral. Ada kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilakukan terdiri dari dua atau lebih negara di suatu kawasan. Dan kerjasama multilateral banyak negara. Jadi kerjasama multilateral itu kerjasama yang dilakukan dengan melibatkan banyak negara. Nah, kalau kerjasama regional itu contohnya adalah ASEAN. Itu terdiri dari dua atau lebih negara. Sedangkan multilateral contohnya adalah PBB. Sarana hubungan internasional. Menurut J. Frenkel, ada bermacam-macam sarana yang digunakan setiap negara untuk melakukan hubungan internasional, yaitu diplomasi, negosiasi, lobi, propaganda, serta bidang-bidang aktivitas ekonomi dan kekuatan militer.